Assalamualaikum, Merdeka. Halo anak-anakku, calon pemuda-pemudi Indonesia. Kali ini Ibu akan bercerita kepada kalian tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian sudah siap mendengarkan? Yuk, kita simak. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda anti Jepang yang ada di Jakarta mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Berita ini membawa harapan pada pemuda Indonesia, dan mereka berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu merupakan kesempatan emas untuk mempertegas status kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, golongan muda ini mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau ceroboh. Bung Karno dan Bung Hatta khawatir bila proklamasi dilaksanakan terburu-buru akan mengalami kegagalan dan akan mempersulit kemerdekaan Indonesia nantinya. Para pemuda ini pulang dengan rasa kecewa. Mereka kembali berkumpul untuk merencanakan sesuatu agar bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, akhirnya mereka sepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana, salah satu tokoh pemuda peta dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta dengan membujuk dan mengatasnamakan keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta mengikuti perkataan para tokoh pemuda tersebut. Mereka pergi menuju Rengas Dengklok. Setelah itu, mereka diamankan di rumah seorang petani. Waktu Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Penasihat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subardjo-Djoyo Adisuryo, mengetahui Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di rumahnya. Subardjo memutuskan untuk mencari. Ia yakin Wikana selaku perwakilan golongan muda tahu di mana lokasi Soekarno-Hatta diculik dan disembunyikan. Subardjo berbicara kepada Wikana. Wikana, apa yang telah kamu perbuat terhadap Soekarno dan Hatta? Tanya Subardjo. Wikana pun berkesempatan menyampaikan apa yang dikehendaki golongan pemuda. Hal ini merupakan suatu keputusan kami dalam pertemuan semalam. Untuk keselamatan, mereka kami bawa ke suatu tempat di luar kota, kata Wikana. Apakah akibat dari tindakan tersebut telah kamu pikirkan? Tanya Subardjo. Wikana menjawab, putusan itu bukan keputusan pribadi saya, tetapi merupakan keputusan dari semua golongan pemuda. Kata Subardjo, tolonglah beritahu pada saya di mana mereka disembunyikan. Saya akan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta sehingga kita dapat segera memulai proklamasi kemerdekaan kita, terang Subardjo. Setelah janji Subardjo yang menjamin proklamasi akan segera berlangsung, para pemuda pun melunak. Pada pukul 4 sore, Subardjo pergi menuju Rengas Dengklok, tempat Soekarno disembunyikan. Cepat, cepat! Kita sekalian harus kembali ke Jakarta. Panitia persiapan tidak dapat melanjutkan tugasnya tanpa kita, kata Subardjo. Soekarno pun bertanya, apa Jepang sudah menyerah? Saya kemari untuk memberitahukannya. Saya diberitahu pagi ini oleh Laksamana Maida, kata Subardjo. Soekarno dan lainnya bergegas naik mobil ke Jakarta malam 16 Agustus 1945. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta semalaman bergadang di rumah Maida. Di sanalah teks proklamasi dipersiapkan dan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian sedikit cerita tentang sejarah sebelum naskah proklamasi dibacakan. Kalian dapat mengambil pelajaran dari cerita ini, yaitu dengan mencontohkan semangatnya para pemuda 45 yang menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kalian nikmati saat ini. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar, pantang menyerah dan terus berusaha. Dan yakinlah, bila kalian tekun akan membuahkan hasil yang baik. Tetap semangat berkarya dan ingat berdoa, karena semua keinginan kalian pun tidak akan terwujud tanpa doa. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.